Hai semua, selamat datang di video kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa pertanyaan terkait pengembangan dan pengoptimalan kecerdasan pada anak. Video ini disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu Safara, Alifa, Mutiara, Elsa, dan Siti Nabila. Kami dari kelas PMPK D1, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kita tonton videonya yuk. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengoptimalkan kecerdasan anak? Lalu, strategi belajar seperti apa ya yang baik bagi anak? Tapi sebelumnya, kita baca dulu yuk bagaimana pendapat mereka. Sebenarnya, apa itu kecerdasan? Lalu, bagaimana ya cara mengoptimalkannya? Dan strategi belajar seperti apa yang baik bagi anak? Apa sih kecerdasan itu? Menurut Gardner, tahun 1993, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat suatu masalah lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Setiap individu memiliki cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang, namun kecerdasan didasarkan pada potensi biologis yang kemudian diekspresikan sebagai hasil dari faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berkembang sampai tingkat yang lebih jauh jika kemampuan tersebut sering diasah oleh individu. Dengan Gardner bahwa kecerdasan setiap individu berbeda pada masing-masing bidangnya. Kemudian memunculkan 9 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan tubuh kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Pengembangan strategi belajar pada anak. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Hamruni 1999. Dalam psikologi pendidikan, terdapat 5 kategori strategi pembelajaran yang saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, strategi-strategi pembelajaran ini dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak. Yang pertama, strategi pembelajaran berpusat pada anak atau indirect instruction. Di sini, peranan orang tua sebagai fasilitator, supporter, dan sumber daya. Orang tua juga dapat mengatur lingkungan belajar, memberi kesempatan bagi keterlibatan anak, dan memberikan umpan balik kepada anak. Yang kedua, strategi pembelajaran instruksi interaktif atau interactive instruction. Strategi ini sangat mendasar, seperti diskusi dan sharing dari orang tua atau guru untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan sosial, mengorganisasikan pemikiran, dan mengembangkan pendapat yang rasional. Ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada tantangan dan pengalaman, learner-centered, dan berorientasi pada aktivitas. Refleksi pengalaman yang dimiliki anak dan menerapkan hasil belajar yang didapat adalah faktor penting dalam experiential learning. Yang keempat, pembelajaran mandiri atau independent study adalah strategi pembelajaran yang bertujuan mempercepat perkembangan inisiatif anak secara individual, self-reliance, dan self-improvement. Upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasan pada anak menjadi modal dasar yang penting bagi masa dewasanya. Selain itu, orang tua perlu memperhatikan kecerdasan anak. Mengapa demikian? 1. Perkembangan dan pengoptimalan kecerdasan anak tidak begitu saja terjadi. Anak perlu bantuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasannya. Yang kedua, terkait dengan masa anak-anak sebagai Golden Age era, anak-anak sangat pekat terhadap rangsangan yang berkaitan dengan aspek motorik, fisik, intelektual, sosial, emosi, dan bahasa. Strategi belajar bagi kecerdasan anak. Macam-macam kecerdasan serta strategi belajarnya.
1. Kecerdasan linguistik. Strategi belajar yang dapat diterapkan dalam kecerdasan ini adalah dengan cara mengajaknya berbicara, membacakan cerita, bermain huruf dan angka, merangkai cerita, berdiskusi, bermain peran, serta memperdengarkan lagu-lagu. 2. Kecerdasan logika matematika. Strategi yang dapat diberikan pada anak yang memiliki kecerdasan ini yaitu seperti menyelesaikan puzzle, mengenal bentuk geometri, memperkenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu, melakukan pengenalan pola, serta memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Strategi yang dapat diterapkan dengan anak yang memiliki kecerdasan ini yakni dengan cara menikmati film, slide ataupun foto, senang melakukan teka-teki jigsaw, miss, mencoret-coret di atas cari kertas, serta lebih banyak memahami lewat gambar daripada kata-kata ketika membaca. Lalu yang keempat, kecerdasan gerak tubuh. Strategi yang dapat diberikan dengan anak yang memiliki kecerdasan ini adalah dengan cara terlibat dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, mendaki, akting, menari, drama, dan lain sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musikal. Anak dengan kecerdasan musikal dapat menerapkan strategi belajar seperti memainkan alat musik ketika di rumah ataupun di sekolah, mengingat melodi lagu, dapat belajar jika diiringi musik, bernyanyi, ataupun dapat juga dengan mengikuti pertunjukan musik. Lalu yang keenam, kecerdasan interpersonal. Anak yang memiliki kecerdasan ini dapat melakukan strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, melakukan wawancara, bekerja dalam tim, mengajar teman sebaya, praktek empati, simulasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada kecerdasan ini yaitu dengan melakukan refleksi, menetapkan tujuan, membuat identifikasi diri, membuat proyek dan belajar, mengembangkan cara berpikir strategik, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Strategi pembelajaran pada kecerdasan ini adalah belajar melalui alam, menggunakan alat peraga tanaman, belajar ekologi, observasi jurnal, mendaur ulang, mencatat cuaca, belajar berbagai jenis binatang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Strategi yang diperlukan dalam kecerdasan eksistensial meliputi menulis esai reflektif, membuat respons tentang sesuatu, mewawancarai politisi, menulis tentang persoalan sosial, dan lain-lain. Setelah menonton penjelasan di awal tadi, sekarang kita bertanya-tanya, bagaimana ya agar anak tetap bisa bermain tetapi sambil belajar? Pada video kali ini, kelompok kami menggunakan media puzzle geometri sebagai sarana bermain dan belajar bagi anak. Puzzle geometri ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Selain itu, puzzle geometri juga mengasah kinestetik anak dan kreativitas pada anak. Sekarang, kita lihat cara mainnya yuk.